Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Deti pada pertemuan kedua pada materi ekonomi kreatif, di mana kemarin kita sudah membahas tentang ekonomi kreatif, baik itu pengertiannya, kemudian bidang-bidangnya, serta produk-produk yang dihasilkan pada ekonomi kreatif. Dan alhamdulillah anak-anak ibu semua sudah mendapatkan nilai yang bagus bagi yang sudah mengerjakan tugas. Oke, sebelum kita membahas tentang cakupan dari ekonomi kreatif, maka kita harus tahu dulu tentang apa itu ekonomi kreatif. Jadi, ekonomi kreatif merupakan pengembangan konsep yang berdasarkan sumber aset kreatif yang diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ekonomi kreatif ini dapat tumbuh dari kekuatan ide yang luar biasa, dituangkan dalam aktivitas industri kreatif, dan sebagian besar tenaga kerja berada di sektor jasa atau menghasilkan produk yang abstrak seperti data, software, berita, hiburan, periklanan. Nah, untuk menghasilkan ekonomi kreatif ini, seseorang harus memiliki kreativitas. Nah, apa itu kreativitas? Yaitu kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik itu berupa gagasan maupun karya nyata, relatif berbeda dengan yang sebelumnya. Jadi karya yang dibuat seseorang itu, yang dihasilkan seseorang itu berbeda dengan karya yang sebelumnya. Lah Anda sekalian, kita akan membahas 10 sektor dari ekonomi kreatif. Yang pertama yaitu periklanan. Periklanan berkaitan dengan jasa, bisa berupa media cetak seperti surat kabar, majalah, elektronik seperti televisi, radio, dan juga bisa berupa poster dan penyewaan kolom iklan, seperti contoh di bawah ini. Nah, iklan-iklan yang dihasilkan berupa iklan makanan maupun jasa merupakan hasil dari kreativitas seseorang yang bisa menarik dan mengajak seseorang untuk membeli produk yang diiklankan. Ekonomi kedua, arsitektur. Arsitektur merupakan desain bangunan secara menyeluruh. Contohnya arsitektur taman ini dan arsitektur bangunan, kemudian arsitektur tata kota. Nah, ini semua hasil dari kreativitas dari manusia. Nah, sektor ekonomi yang ketiga, pasar barang seni. Pasar barang seni berkaitan dengan barang asli, unik, langka. Nah, di mana kita bisa dapatkan? Di galeri, toko, swalayan, dan juga bisa di internet. Nah, apa saja barangnya? Barang-barang yang asli seperti lampu dinding atau lampu strongkeng yang sekarang tidak dipakai lagi oleh masyarakat kebanyakan dan hanya dijadikan sebagai hiasan, tapi dia memiliki nilai jual yang tinggi karena dia merupakan barang yang langka atau asli. Nah, yang keempat yaitu kerajinan merupakan salah satu subsektor dari ekonomi kreatif. Kerajinan berkaitan dengan kreasi, produksi, dan distribusi produk yang dibuat dan dihasilkan oleh pengrajin, mulai dia mendesain suatu produk, kemudian dia membuat produk dan proses akhir dari suatu produk. Nah, ini contohnya. Nah, membuat vas bunga, menyiapkan bahan-bahannya, apakah bahannya dari bahan bekas atau tidak. Nah, ini salah satu, bahkan banyak ya contoh-contohnya yang nantinya bisa Anda jadikan patokan. Ini salah satu hasil dari ekonomi kreatif berupa kerajinan. Yang kelima yaitu desain. Desain yang berkaitan dengan desain grafis, desain interior, desain industri, produk kemasan, dan jasa pengemasan. Nah, desain grafis ini contohnya seperti
ini desain grafis, kemudian ini desain interior berupa produk-produk rumahan, kemudian ini desain kemasan, dan ini jasa untuk mengemas. Nah, ini semua butuh kreativitas dari seseorang sehingga produknya bisa dipakai. Subsektor yang keenam itu fashion. Fashion berkaitan dengan kreasi pakaian, kemudian desain alas kaki, desain aksesoris, desain tas, desain sepatu, seperti gambar di bawah ini. Nah, fashion ini tidak terlepas dari Ananda sekalian, karena kita memakai bahkan mengikuti dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu semua hasil dari fashion itu adalah hasil pemikiran dan kreativitas dari seseorang. Nah, pembahasan yang ketujuh ini cukup menarik karena ini tidak jauh dari anak-anak ibu sekalian yang biasa merekam atau membuat video, atau lebih terkenal sekarang orang lagi TikTokan ya. Itu salah satu berkaitan dengan ekonomi kreatif. Nah, contohnya seperti ini, ada proses yang dilakukan untuk menghasilkan sebuah video yang nantinya tertarik orang untuk melihatnya. Kita masuk yang kedelapan, yaitu musik. Kayaknya tanpa musik hidup kita itu tidak enak, hidup kita itu tidak indah. Nah, ternyata musik ini salah satu masuk sektor dalam ekonomi kreatif yang sangat menjanjikan bagi pertumbuhan ekonomi, berupa pertunjukan, distribusi dari rekaman suara, pertunjukan ada musik dari grup-grup band. Mungkin anak-anak ibu juga pernah mengikuti, apakah secara langsung maupun melalui siaran televisi. Nah, ini salah satu hasil dari kreativitas manusia yang masuk kepada sektor ekonomi yang sangat berperan aktif dalam meningkatkan potensi ekonomi. Yang kesembilan itu pertunjukan seni atau seni pertunjukan. Nah, kegiatan ini berkaitan dengan pengembangan konten produk pertunjukan seperti pertunjukan wayang, tarian tradisional seperti di gambar ini ya, ada wayang, ada tradisional tariannya, pertunjukan, kemudian ada drama. Nah, hal-hal seperti ini bisa dilakukan atau dilaksanakan pada pertemuan-pertemuan formal maupun informal. Ini pasti sudah jelas bahwa ini merupakan sebuah kreativitas dari seseorang, bahkan banyak orang, untuk menghasilkan sebuah pertunjukan seni, wayang atau tarian, bahkan drama. Nah, kita masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu sektor ekonomi kreatif di bidang televisi dan radio. Nah, televisi dan radio ini berkaitan dengan usaha kreasi seperti games, kemudian kuis, reality show, dan entertain. Nah, ini contohnya ada game yang nyata kita lakukan, langsung ketemu dengan teman-teman yang melakukan game itu tersebut. Kemudian ada game online, kemudian ada kuis, kemudian ada reality show, kemudian ada entertain. Ini semua hasil dari kreativitas yang bisa berpotensi besar terhadap ekonomi kreatif dan pertumbuhan ekonomi. Alhamdulillah, kita sudah selesai membahas tentang ekonomi kreatif berupa subsektornya. Nah, sekarang tugas Ananda yaitu yang pertama, pilihlah salah satu subsektor dari ekonomi kreatif. Kemudian yang kedua, tentukan produk yang akan Ananda hasilkan dari subsektor yang sudah Ananda pilih. Yang ketiga, buatlah desain produk yang sudah Ananda pilih. Desain produk dilengkapi dengan ukuran di kertas HPS. Nah, kertas HPS itu dipoto, kemudian dikirim di kolom tugas LKPD 2 Ekonomi Kreatif. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.